Baik, terima kasih Kak Din, luar biasa paparan materi malam hari ini. Jadi kita masuk ke sesi 2 ya, teman-teman semuanya. Kami persilakan untuk Kak Eri, sudah ada di Zoom Kak Eri. Kami persilakan Kak Eri untuk materi yang kedua di malam hari ini sampai nanti jam 21.00. Siap, Silakan Kak Eri. siap. Ya, terima kasih Kak Miko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin share screen sudah muncul di layar adik-adik Belum. untuk sudah muncul atau Siap. belum? Sudah muncul ya? Cek, cek. Apakah sudah muncul? Dah. Sudah ya. Ya, malam ini kita akan kembali membahas tentang literasi dalam bahasa Indonesia. Kalau pertemuan sebelumnya sudah membahas tentang materinya, cakupan-cakupan materi yang akan muncul di literasi bahasa Indonesia. Malam hari ini kita akan membahas soal yang sudah pernah kalian kerjakan di pretest. Ya. Kemarin ketika kalian pretest harusnya sudah ketemu dengan soal-soal yang ini ya. Ya, langsung saja ya. Kalian bisa mencermati soal yang ada di layar. Soal yang pertama di situ makna yang bercetak miring. Di sini ada kata yang bercetak miring ya. Soal yang seperti ini berkaitan dengan makna istilah dalam bidang-bidang tertentu. Atau kalau kalian pernah dengar istilah kata serapan, nah ini materinya tentang cakupannya kata serapan ya. Apa itu kata serapan? Ada yang tahu kata serapan? Kata serapan itu kata dari bahasa asing atau bahasa daerah yang sudah diadopsi atau sudah dipakai atau sudah diakui sebagai bahasa Indonesia ya. Jadi soal yang nomor satu ini konteks materinya berhubungan dengan kata serapan ya. Kata serapan itu dari bahasa asing atau bahasa daerah yang sudah dijadikan sebagai bahasa Indonesia ya. Ya, kemudian yang di sini kalian cermati kata yang bercetak miring itu ada kata signifikan. Tahu ya signifikan ya. Yang ditanyakan maknanya, apakah makna dari signifikan? Di sini jawabannya B ya. Signifikan itu jawabannya berarti. Kalau kalian misalnya ketika ketemu soal seperti ini, benar-benar blank, benar-benar asing kata yang ditanyakan dalam soal, kalian bisa mengira-ira ya. Kalau benar-benar kalian nggak tahu sama sekali kata yang dimaksud dalam soal. Jadi kalau kalian mengira-ira, berarti di sini tinggal dimasukkan opsi-opsi A, B, C, D, E ke dalam kalimat yang ada dalam teksnya, dalam paragrafnya. Namun, beberapa daerah telah menunjukkan usaha cukup signifikan dan patut diapresiasi dalam penyebarannya. Signifikan bisa digantikan dengan apa ini? Hebat, berarti tinggi, maju. Kalau kalian masukkan ke dalam sini, menunjukkan usaha yang cukup hebat dan patut diapresiasi, bisa masuk ya. Kemudian yang cukup berarti. Nah, ini juga bisa masuk. Cukup tinggi tidak masuk, cukup maju tidak masuk. Berarti jawabannya antara A dan B. Kalau kalian menebak-nebak caranya seperti itu ya. Ketika kalian benar-benar sama sekali nggak tahu kata yang diacu dalam soalnya. Tinggal A dan B, tinggal disesuaikan. A dan B yang paling masuk yang mana? Yang paling sesuai yang mana? Kalau di sini paling sesuai itu berarti signifikan dalam konteks ini berarti ya. Jadi jawabannya B ya. Kalau pengen eh, lebih tepat lagi ya kalian harus buka kamus ya karena acuannya pasti
Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI. Nomor satu, clear ya, gak ada masalah ya, bisa ya, bisa ya. Nomor dua, ini disajikan sebuah paragraf, kemudian pertanyaannya. Pernyataan yang sesuai dengan isi teks tersebut. Pernyataan yang sesuai. Berarti dari opsi-opsi itu yang sesuai dengan bacaan itu yang mana itu ya. Nah, ini juga masuk materi TKA. Kalau kalian nanti di tahun depan ada TKA, ini salah satu materi wajib itu kalian harus bisa memahami isi teks, memahami isi bacaan. Ya, kita baca dulu biar kalian ingat teks yang dimaksud dalam soal ini. Acara tahun baru di desa dirayakan dengan meriah. Acara tahun baru tersebut diselenggarakan di lapangan terbuka dengan menggelar konser dan menyalakan kembang api. Banyak orang-orang datang ke lapangan untuk merayakan tahun baru bersama. Namun, kemeriahan tahun baru tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran para pengunjung untuk menjaga kebersihan lapangan. Akibatnya, banyak sampah, makanan, dan minuman yang tertinggal setelah perayaan tahun baru tersebut. Yang sesuai yang mana nih? Opsi A. Para pengunjung perayaan tahun baru membuang sampah di tempat sampah. Sesuai atau tidak ini? Sesuai atau tidak? Pengunjungnya membuang sampah di tempat sampah. Sesuai atau Tidak. tidak? Tidak. Tidak, ya tidak sesuai. Karena di situ dibuangnya di mana? Hanya ditinggalkan toh ini ya di kalimat terakhir, di baris terakhir itu sampah makanan dan minuman hanya ditinggal toh, nggak dibuang di tempat sampah. Jadi A salah ya, tidak sesuai. Banyak pengunjung yang datang di acara perayaan tahun baru. Betul atau tidak ini? Banyak pengunjung? Tuh, buka deh. Sesuai ya, banyak Eh, pengunjung. Ya, banyak pengunjung. Mana yang menyatakan banyak pengunjung di kalimat nomor berapa? Di kalimat nomor eh. Tadi kalimat nomor berapa yang menyatakan B ini banyak pengunjung datang? Kalimat nomor banyak orang-orang yang datang. iya, kalimat nomor tiga nih ya, baris ketiga ini banyak orang-orang. Jadi yang B itu sesuai. Kemudian yang C, acara perayaan tahun baru dirayakan dengan meriah dengan mendatangkan artis ibu kota. Kenapa opsi C ini salah? Jaga teksnya. Karena tidak mendatangkan kota. Karena tidak disebutkan artis ibu kota dalam teks tersebut ya. Itu hanya meriah toh. Kalau kalian cermati di kalimat pertama, baris yang pertama itu hanya ada kata meriah, tapi tidak ada kata artis ibu kota. Jadi C itu jawabannya salah ya. Kemudian yang D, banyak sampah makanan yang dibawa pengunjung. Sesuai atau tidak ini? Visual. Kenapa D salah? Tidak sesuai ya, karena hanya ditinggal. Seperti di opsi yang A ini. Opsi A dan D itu mirip ya, jadi tidak sesuai. Jadi jawabannya yang paling sesuai itu opsi B. Jadi ketika kalian nanti ketemu soal seperti ini, ketika disuruh menentukan kesesuaian isi teks, kesesuaian informasi, kalian harus pahami dulu teksnya, kemudian kalian bandingkan opsi-opsi dari masing-masing sesuai atau tidak dengan teks yang disebutkan. Itu ya, dibaca dulu teksnya, dipahami, bandingkan opsi-opsi ini dengan yang ada dalam teks. Itu ya, ini tidak terlalu susah. Ini masuk kategori tekstual. Intinya Jadi bagus. paham dulu. Cuma butuh kecermatan kalian. Sekarang soal nomor 3. Silahkan dibaca dulu. Kira-kira jawabannya apa?
Udah selesai baca ya? Ya, yang ditanyakan dalam soal nomor 3 ini tentang latar suasana. Kalau kalian belajar tentang prosa, prosa itu salah satunya cerpen, novel, kemudian anekdot, legenda, fabel, ataupun yang lainnya. Intinya teks sastra, itu kalian pasti yang ditanyakan tentang unsur intrinsik ataupun unsur ekstrinsik. Ya, unsur intrinsik itu apa kemarin? Sudah kita bahas, unsur yang membangun dari dalam karya sastra itu, ya, dari dalam. Ya, ini salah satu unsur intrinsik yang ditanyakan dalam soal nomor 3 ini berhubungan dengan latar. Latar ada berapa kemarin? Sudah pernah kita bahas kan latar? Ada berapa? Latar itu ada Tiga. berapa? 3 ya. Latar apa saja? Nah, latar tempat, waktu, Masa. dan suasana. Gak ada masalah ya latar ya. Ya, di sini yang ditanyakan latar suasana. Berarti kondisi yang ada dalam cerita. Kira-kira yang mana tuh yang menggambarkan kondisi dalam cerita? Apakah kalimat nomor satu, dua, tiga, atau empat? Yang mana yang jawabannya? C. C. Jawabannya C. C. Ada jawaban yang lain? Coba. D. Yang A, B sudah pasti bukan ya. Di sini nih sudah ada. Yang A, B sudah pasti bukan. Berarti antara C dan D. Kira-kira yang mana? C. 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 Oh, C. D. C atau D? Ya, kalian C. cermati opsi kalimat yang nomor 3. Sebenarnya D. banyak binatang di hutan lindung tersebut yang benci kepada bir karena bir mudah emosi. Tapi bir tetap berteman dengan bir. Nah, ini nomor 3 ini menggambarkan karakter dari bir yang mudah emosi dan bi yang baik karena masih mau berteman ya. D. Jadi nomor 3 ini lebih condong ke penggambaran karakter, bukan ke penggambaran suasana. Jadi jawabannya kalimat nomor D. 4. Mana yang menyatakan latar suasana di kalimat nomor 4 atau di paragraf keempat sini? Merasa terharu. Ya, terharu. Jadi ini suasananya mengharukan, suasananya terharu. Jadi inilah yang eh, menandai latar suasana. Itu ya, suasana haru. Bisa ya ketika soal seperti ini ya. Jadi Ya. pasti yang ditanyakan unsur intrinsik atau unsur ekstrinsik antara tema, tokoh, penokohan, kemudian alur, latar, sudut pandang, gaya bahasa, ataupun banat. Ya, salah satu dari itu pasti yang ditanyakan. Lanjut ya, soal nomor 4. Ini jawabannya D tadi ya. Ya, komentar yang tepat. Ini juga masuk kategori TKA nanti. Kalau kalian mencermati kisi-kisi TKA, dalam kisi-kisi TKA itu ada aspek apresiasi dan evaluasi. Nah, ini soal yang berkaitan dengan pendapat kamu, komentar kamu, bagaimana perasaan kamu. Nah, itu berhubungan dengan aspek itu, apresiasi dan evaluasi. Jadi nanti di TKA juga akan ada soal-soal seperti ini ya. Ya, ini komentar yang tepat terhadap isi teks tersebut. Tadi teksnya kan sudah kalian baca ya. Yang A, bir jangan dilawan. Bir binatang yang sabar. B binatang yang sabar.
C. Kerjasama B dan B dapat ditiru. Yang D. B dan Bir mencari makan masing-masing. Jadi apa ini komentar yang tepat terhadap isi teks tersebut? Apa kira-kira? Apa pendapatmu tentang ceritanya? Ayo, apa jawabannya? C. Apa? Ayo, susah tidak ini? Gampang kan? Nah, bahasa Indonesia itu, bahasa Indonesia itu kadang gampang-gampang susah ya, gampang kadang menjebak. Ya ini yang kita bahas satu persatu. B jangan dilawan, salah ya, ini tidak sesuai ya. B binatang yang sabar. Bisa jadi ya kerjasama B dan Bir dapat ditiru. Dan jadi yang D, B, dan Bir mencari makan masing-masing. D tidak tepat. Jadi yang paling tidak tepat A dan D. Ini opsi jawabannya tinggal B dan C. Kira-kira paling tepat yang mana? Yang tanda-tanda komentar. Kalimat komentar itu yang mana? Apakah B ataukah C? Jawabannya yang paling tepat B atau C? B atau C? D. Ya, D. dia banyak yang milih C. Betul ya, jawabannya C ya. Kalau B binatang yang sabar itu bukan komentar tapi isi dari atau penyimpulan karakter dari B. Nah, kalau komentar kamu terhadap isi ya ini kerjasama B dan B dapat ditiru. Benar ya, jawabannya C. Nomor 5. Watak atau karakter atau penokohan. Ini teks baru ya. Ya, tidak biasa aku berlibur dengan keluarga. Kepergian ini hanya karena anak yang hidup di tengah keramaian Jakarta, yang berangkat dari subuh dan pulang tengah malam dari kantornya. Ada kejenuhan dalam tugasnya yang rutin, membuat ia mengambil keputusan berlibur kembali bersama orang tua. Aku yang biasa masuk kantor dan pulang kantor selama puluhan tahun, kerap kali lupa cuti dan tidak tahu apa yang harus dilakukan waktu cuti. Dan kini aku duduk di tepi laut Hindia menyaksikan ombak memukul-mukul pantai, senja turun ke tepi laut, matahari memerah dan bundar, cahaya keindahan Tuhan yang sangat mengesankan. Ratusan orang dan berbagai bangsa terpaku di atas batu-batu. Karakter tokoh aku yang di sini pekerja keras yang menandakan pekerja kelas kalimat nomor berapa? Satu, dua, tiga, atau empat? At- eh, Ya, opsi pertama. Di sini ada kata berangkat subuh dan pulang tengah malam dari kantor. Bisa jadi ya, bisa jadi itu sebagai penanda pekerja keras. Kemudian yang nomor dua, ada kejenuhan dalam tugas yang rutin. Membuat keputusan berlibur kembali bersama orang tua. Yang dua itu bukan ya. Tiga, aku yang biasa masuk kantor dan pulang kantor selama puluhan tahun kerap kali lupa cuti dan tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika cuti ini bisa jadi ya. Ini nomor tiga juga bisa mewakili pekerja keras karena biasa masuk kantor, pulang kantor selama puluhan tahun ya. Jarang cuti, tidak pernah cuti bahkan. Bahkan bingung cutinya mau apa. Kemudian keempat, dan kini aku duduk di laut, India, bla 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 bla. Ini nomor empat menggambarkan liburannya, berarti tidak sesuai. Antara nomor satu dan nomor tiga. Kira-kira yang paling tepat yang mana? i-
Mana yang menyatakan tokoh aku itu seorang yang pekerja keras? Sa. C dan A. C dan A. Ya, sebenarnya C dan A itu Enggak, di sana. Di sana. Masuk. cek cek. Suara saya masih terdengar? C. Ya, Keluar kah? Bapak. Bapak Keluar. admin. oh ya, ya sinyal saya hilang. Ya, saya share ulang. Lanjut ke soal nomor 6 ya. Sudah muncul di layar kalian ya? Ya. Belum. Belum. Belum muncul. Ya, ditunggu ini gak hilang-hilang sinyalnya. Sudah? Sudah muncul? Ya. Sudah? Sudah. Eh, Ya, ya, ini soal yang nomor 6. Kalimat yang tepat untuk melengkapi bagian yang rumpang. Ya, melengkapi bagian yang rumpang. Jadi tidak ada titik-titik. Di sini kalian disuruh melengkapi. Ketika ketemu soal seperti ini, kalian harus mencermati kalimat sesudah dan kalimat sebelum titik-titik atau kata sebelum titik-titik atau kata sebelum titik-titik ya. Ini gampang kalau tipe soal seperti ini harusnya. Kalimat yang tepat, batik telah dikenal sejak zaman Majapahit, bahkan bisa lebih lama sebelum yaitu masa pada Mataram kuno. bukti kehadirannya penting. Hmm? Ya, itu jawabannya C. C sudah kelihatan di sini ya. Kenapa jawabannya C? Ayo, kenapa jawabannya C? Hari ini. Kenapa? Jawabannya C. Ya, kalian cermati kalimat sesudahnya. Bukti kehadirannya dapat disaksikan pada ukiran arca para dewa. Kemudian dilanjutkan ada pengulangan, ada repetisi di sini. Jadi salah satu penanda kepanduan sebuah teks itu adanya repetisi. Repetisi itu apa? Pengulangan ya. Jadi kalimat yang nomor poin C ini, yang opsi C, akan dilanjutkan lagi di kalimat selanjutnya setelah titik-titik ini. Ada kata arca para dewa. Ini yang C juga ada arca para dewa. Jadi nyambung ya. Jadi jawaban yang paling tepat C.
Kalau kalian cermati opsi yang A dimasukkan ke sini kurang sesuai, B juga kurang sesuai, D juga kurang sesuai. Yang paling sesuai ini jawabannya C. Ingat-ingat, ketika ketemu soal yang berhubungan dengan titik-titik atau melengkapi bagian, kalian lihat sebelum titik-titik dan setelah titik-titik. Ini harusnya nggak ada masalah ya, ini gampang ya. Lanjut soal nomor 7. Ini mengurutkan, ya, mengurutkan. Urutan yang tepat, gampang ya kalau seperti ini ya, tinggal kalian susun sesuai dengan langkah-langkahnya. Kalian di SMP belajar teks prosedur kan? Prosedur itu ada berapa strukturnya? Struktur teks prosedur, masih ingat? Struktur teks prosedur ada dua ya. Prosedur membuat sesuatu itu apa? Tujuan, alat dan bahan, kemudian langkah-langkah. Kalau melakukan sesuatu, tujuan dan langkah-langkah itu struktur dari teks prosedur. Kemudian kalau di sini petunjuk melakukan sesuatu itu atau kalian pernah melihat di kemasan Indomie atau di kemasan-kemasan yang lain, misalnya kalian beli mainan, di situ ada prosedurnya. Nah, itu namanya eh, tutorial atau prosedur ya, teks prosedur, bagian dari teks prosedur. Tadi strukturnya ada dua ya, tujuan dan langkah-langkah. Ini tinggal mengurutkan. Urutannya yang paling tepat jawabannya A ya. Ini ada tiga, mendata buku, kemudian meringkas, mencatat bagian-bagian penting ini nyambung. Tiga dan satu itu nyambung. Ini membaca buku, kemudian mencatat, kemudian dua mendata bagian-bagian yang kelebihan dan kekurangan. Kemudian yang kelima, menuliskan pendapat pribadi. Kemudian yang terakhir, memadukan rangkuman tanggapan pribadi. Kalau kalian cermati, poin 5 dan 4 ini saling berkaitan. Ada tanggapan, ada tanggapan. Ya, jadi jawabannya yang paling tepat itu A. Ya. Jadi kalian cermati dari kalimat-kalimat yang ada ini nanti pasti ada kata kunci yang saling berkaitan. Ini contohnya tiga ada kata buku, satu ada kata buku. Dua ada kelebihan, kekurangan. Kemudian di sini lima juga ada pendapat. Ini kan kelebihan kekurangan kan pendapat ya. Ini juga pendapat. Kemudian yang terakhir, kalau dua nomor 4. Ini tanggapan-tanggapan. Itu ya. Jadi kalian cermati kata-kata dari masing-masing kalimatnya. Soal selanjutnya. Kalimat tersebut tidak efektif karena ya dalam penyelaman itu menemukan benda-benda kuno di dasar laut. Ciri-ciri kalimat efektif. Sebelum ciri-ciri konsep kalimat efektif itu apa? Kalimat efektif itu apa? Sesuai SPOK. Semoga. Yo, yang lain. Kalimat efektif. Bedanya dengan kalimat baku apa? Coba ada yang tahu bedanya kalimat efektif dan kalimat baku? Ayo, ada yang tahu? Nah, catat ya, ini penting karena ini nanti akan kalian jumpai dari SMP, di SMA juga nanti akan ketemu, kuliah juga akan ketemu ya. Intinya, kalimat efektif itu kalimat yang mudah dipahami ya. Jadi konsep dari kalimat efektif itu kalimat yang mudah dipahami. Ketika penulis dan pembaca satu pemahaman langsung paham, itu berarti kategori efektif.
Ketika pembaca satu, pembaca dua, pembaca tiga itu satu pemahaman langsung paham dengan tulisannya, itu berarti dikatakan efektif. Jadi efektif itu mudah dipahami ya. Kalau baku apa? Kalimat baku itu kalimat yang sesuai dengan kaidah, sesuai dengan aturan. Aturannya apa? Aturannya ya KBBI, EYD ataupun Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Itu ya. Jadi kalau efektif itu mudah dipahami, kalau baku itu sesuai aturan, ya, sesuai dengan kaidah. Ciri-cirinya apa? Ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, kalimat efektif itu harus mempunyai minimal subjek dan predikat. Jadi kalimat yang baik itu minimal mempunyai subjek dan predikat. Jadi kalau ada sebuah kalimat tidak mempunyai subjek atau tidak mempunyai predikat itu bukan kalimat yang baik, ya. Kemudian ciri yang kedua, kalimat efektif itu tidak berlebihan, tidak pleonasme. Contoh berlebihan seperti apa? Contoh berlebihan misalnya sangat cantik sekali. Ya, sudah ada sangat, ya nggak usah ditambahi sekali. Ya, kenapa itu? Itu ya. Jadi hemat, kalimat efektif itu hemat, tidak berlebihan ya. Misalnya kalau sudah ada kata sangat ya nggak usah diberi sekali. Contoh yang lain, kehematan. Misalnya para siswa-siswi. Karena sudah jamak ya tidak usah diberi para ya, langsung siswa-siswi. Para dewan guru. Itu juga tidak hemat, itu boros ya. Jadi langsung dewan guru, nggak usah diberi para. Itu ya. Itu namanya pleonasme atau ketidakhematan. Kemudian contoh yang lain yang tidak hemat, misalnya maju ke depan, itu ya. Mundur ke belakang, itu kalau maju kan sudah otomatis ke depan ya, mundur sudah otomatis ke belakang. Jadi itu tidak hemat namanya, itu pleonasme. Jadi ciri-ciri yang pertama apa? Ciri-ciri kalimat efektif yang pertama, ini sengaja nggak saya tulis biar kalian mendengarkan, biar kalian mencatat. Ciri yang pertama, ciri kalimat efektif yang pertama, ya mempunyai subjek dan predikat itu standar minimal ya. Kalau objek, keterangan itu nggak wajib. Yang wajib ada itu subjek dan predikat. Ciri yang kedua, hemat ya, tidak boros atau tidak pleonasme ya. Ingat-ingat, kalimat efektif itu harus hemat. Yang ketiga, ada logis ya. Jadi kalimat efektif itu harus logis, harus masuk akal. Contohnya misalnya kalian sering mendengarkan MC atau sering mendengarkan orang berpidato. Contohnya kata yang tidak logis itu untuk mempersingkat waktu. Apakah waktu itu bisa dipersingkat? Tidak sesuai ya. Menginjak acara itu juga kurang sesuai. Itu namanya tidak logis yang seperti itu ya. Atau misalnya lagi kalian pernah di masjid ya, mesti ya. Pernah ke masjid atau pernah ke stasiun lah atau kemana. Di situ ada tulisan dilarang merokok di sini. Padahal ditempel di tembok. Harusnya diganti seperti apa? Itu tidak logis ya. Harusnya dilarang merokok di ruangan ini, di area ini. Itu ya, bukan di sini. Padahal itu ditempel di kaca atau ditempel di tembok tulisannya. Itu tidak logis. Itu ya. Jadi ciri yang ketiga harus logis, masuk akal ya. Kemudian yang keempat, tidak ambigu. Apa itu ambigu? Ambigu apa ambigu? Ambigu itu bermakna ganda atau multi
multitafsir ya. Jadi kalimat efektif itu tidak boleh ambigu, tidak boleh multitafsir, tidak boleh bermakna ganda ya. Ingat-ingat. Contohnya apa ambigu itu? Contohnya misalnya kalau kalian yang laki-laki mungkin sering Jumatan di masjid itu ada biasanya ada pernyataan, ada kalimat yang membawa HP dimatikan. Pernah dengar kalimat itu yang membawa HP dimatikan? Itu termasuk kalimat yang ambigu, tidak efektif. Kenapa? Karena bisa multitafsir. Apakah HP-nya yang dimatikan ataukah yang membawa HP atau orangnya yang dimatikan? Jadi itu kalimat ambigu. Contoh yang lain misalnya kucing makan tikus mati. Kucing makan tikus mati. Kenapa itu ambigu? Makna apa saja yang bisa diambil dari kalimat itu? Kucing makan tikus mati. Kenapa kalimat itu ambigu? Karena bisa bermakna ganda ya. Bisa kucingnya yang mati, bisa tikusnya yang mati. Contohnya seperti ini. Kucing makan, tikus mati. Yang mati apanya? Kucing makan, tikus mati. Beda dengan kalimat yang satu lagi. Kucing makan tikus, mati. Kalau yang pertama, siapa yang mati? Kucing makan, tikus mati. Siapa yang mati? Ayo, halo, halo. Masih sadarkah atau sudah ngantuk? Sadar. Ya, kalau kalimatnya membacanya kucing makan, tikus mati, berarti yang mati tikusnya ya. Kalau misalnya membacanya kucing makan tikus, mati. Berarti kucing makan tikus dulu, baru mati setelah makan tikus. Berarti yang mati kucingnya. Nah, jadi itu kalimat ambigu namanya. Contoh yang lain misalnya buku sejarah baru. Bisa bermakna bukunya yang baru, bisa bermakna sejarahnya yang baru. Itu ini ya memiliki makna ganda. Opsi yang A ini ciri-ciri tidak efektif. Ya, kembali ke soal. Minimal kalian tahu 4 ciri kalimat tidak efektif tadi. Ini pasti muncul kalimat tidak efektif di soal bahasa Indonesia ya. Nah, ini jawabannya B, tidak memiliki subjek. Dalam penyelaman itu, ini ada kata dalam. Berarti kata dalam itu menandakan keterangan. Berarti kalimat ini diawali keterangan, nggak ada subjeknya. Jadi ini jawabannya B, ya. Ini dalam penyelaman itu, berarti menyatakan kondisi, menyatakan keadaan, ya. Menemukan benda-benda kuno di dasar laut. Menemukan itu predikat, benda-benda kuno itu objek, di dasar laut keterangan tempat. Jadi ada dua keterangan di sini, tapi tidak ada subjeknya. Jadi ini jawabannya B, tidak memiliki subjek. Ya. Ada ditanyakan tentang kalimat efektif? Tidak ada ya, tidak ada pertanyaan ya. Suara saya masih terdengar tidak sih? Masih ya? Iya. Ya, lanjut nomor 9. Ini gampang kalau ini. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut. Gedung itu direnovasi. Tidak-tidak ratusan tenaga ahli bangunan dari berbagai daerah. Ini jawabannya menyibukkan, menampilkan, menjadikan, melibatkan. Ini jangan terpaku di sini ya. Ini kuncinya kurang sesuai. Yang sesuai ini jawabannya apa nih? Nomor 9.
Ayo, jawabannya apa? Gampang kalau ini. B. B itu yang B. salah ya. Menampilkan. Jawabannya apa? Jawabannya A, B, C, D? B. B. Ya, ini gampang. Gedung itu direnovasi dengan melibatkan ratusan tenaga ahli. Jadi nomor 9 jawabannya D, melibatkan. Lanjut ya. Nomor 10. Kalimat utama ya. Kalimat utama juga soal wajib dalam bahasa Indonesia ya. Kalimat utama itu apa? Kalimat yang menjadi dasar dari sebuah paragraf itu yang nantinya akan dijabarkan atau dijelaskan oleh kalimat-kalimat penjelas ya. Kalimat utamanya di nomor berapa? Di nomor satu. Nah, tentang penurunan prestasi olahraga. Ya, itu kalimatnya yang pertama ya. Paragraf yang kalimat utamanya di awal namanya paragraf apa? Paragraf yang kalimat utamanya berada di awal. Namanya paragraf apa? Ayo, namanya apa? Ya, namanya deduktif ya. Pokoknya ketika kalimat utamanya di awal itu namanya deduktif. Kalau di akhir Deduktif. induktif ya. Kalau misalnya di awal dan di akhir itu campuran walaupun jarang ya. Jadi paling baik ya satu paragraf itu satu kalimat utama. Boleh di awal, boleh di akhir. Ini jawabannya nomor 10 A ya. Gampang ya kalian seperti ini ya. Kalian tinggal cermati saja yang pertama atau yang akhir. Biasanya jawabannya antara di situ. Lanjut nomor selanjutnya nomor 11. Ide pokok ya. Ide pokok itu pokok pembahasan. Inti dari pembahasannya itu apa? Atau biasanya disebut sebagai ide pokok, gagasan inti, pokok gagasan, gagasan utama, itu sama dengan ide pokok ya. Ya, ide pokok bisa dilihat dari tiga hal ya. Yang pertama bisa diambil dari kalimat utama. Jadi kata kunci dari kalimat utama bisa dijadikan sebagai ide pokok ya. Ide pokok juga bisa diambil dari repetisi atau pengulangan-pengulangan yang muncul dalam teks ya. Ketika ada kata yang sering diulang dalam teks itu bisa dijadikan sebagai kata kunci atau sebagai ide pokok. Contohnya misalnya dalam sebuah paragraf itu dibahas tentang banjir. Kalimat pertama ada kata banjir, kedua ada kata banjir, ketiga ada kata banjir. Nah, pasti pembahasannya atau ide pokoknya tentang banjir ya. Yang ketiga bisa dengan cara kalian menyimpulkan secara keseluruhan. Oh, apa sih yang dibahas utamanya di sini secara umum? Nah, itulah gagasan utama atau ide pokok. Ya, kita kembali ke soal cermati satu persatu di sini. Penyebab prestasi sekolah. Salah ya, ini sudah pasti salah. Karena di sini menurun ya. Nggak jelas nih yang opsi A. Pembinaan olahraga yang tidak berkesinambungan. Ini juga kurang sesuai ya. Ini hanya mewakili kalimat kedua toh. Ide pokok itu tidak boleh hanya mewakili salah satu dari kalimat dalam paragraf itu. Jadi ide pokok itu harus mewakili keseluruhan dalam pembahasan. Kemudian yang C, penyebab prestasi anak menurun. Ini di sini membahasnya tentang anak atau sekolah. Membahasnya tentang sekolah. Jadi jawabannya yang paling tepat itu D. Penyebab prestasi sekolah menurun. Itu bisa dilihat di kalimat pertama. Yang C salah karena
prestasi anak, bukan prestasi sekolah. Yang diacu dalam soal itu tentang sekolah. Jadi jawabannya nomor 18 atau nomor 10, berapa tadi? 11 ya. 11 itu D. Nah, bisa ya ide pokok ya. Ya, lanjut. Nomor 12. Simpulan. Ya, simpulan dalam sebuah paragraf, simpulan itu harus mewakili secara keseluruhan dari kalimat-kalimat yang ada ya. Simpulan harus lebih umum dibandingkan opsi-opsi yang lain. Jadi simpulan itu harus umum ya. Nggak boleh simpulan itu hanya mewakili beberapa kalimat. Nggak boleh simpulan itu hanya mewakili satu kalimat. Toh. Nah, coba dibaca paragraf soal nomor 12. Yang mana ini jawabannya? Simpulannya? C. C, 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 C. Hmm? Ya, jawabannya gampang ya. Ini jawabannya C. Di situ bisa terlihat kota gede terkenal dengan peraknya. Yang A bukan simpulannya. Yang B, perhiasan dijual sangat menawan, bukan simpulan. Wisatawan yang sering ke kota gede juga bukan simpulan. Yang mewakili semuanya itu jawabannya C. C itu mewakili dari semua kalimat yang ada dalam paragraf itu. Lanjut nomor 14. Tinggal dua soal lagi ya. Kata yang tidak baku. Kata baku itu intinya kata yang sesuai dengan aturan, yang sesuai dengan kaidah, yang sesuai dengan kamus. Ya. Yang tidak baku, ini jawabannya C ya. Tim. Kata tim itu baku. Yang tidak baku apa? Kalau tim baku itu yang tidak baku, team ya. Team itu yang bentuk tidak baku dari tim karena kata asli dari bahasa Inggris itu team penulisannya. Ketika sudah diserap menjadi tim. Futsal juga baku, yang tidak baku ya penulisan yang menggunakan bahasa Inggris itu FOOT, futsal itu yang tidak baku. Nah, ini Februari tidak baku, yang baku menggunakan F ya. Februari itu menggunakan F bukan menggunakan P. Ada yang dari Sunda? Kalian ada yang orang Sunda enggak? Ada. 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 Ya, kalau dari Sunda itu biasanya sudah terbiasa mengucapkan F itu menjadi P, mengucapkan V menjadi P itu biasanya orang Sunda seperti itu kebiasaannya ya. Tapi itu kurang sesuai ya. Ini harusnya Februari bukan Februari ya. Jawabannya nomor 13 C. Pertandingan benar ya, nggak ada masalah dengan kata pertandingan. Bisa ya. Lanjut nomor 14. Taman nasional berfungsi titik-titik. Ini melengkapi konjungsi. Konjungsi yang tepat untuk melengkapi rumpang apa ini? Agar, untuk, oleh, yang. Kemana jawabannya? Untuk. Untuk itu menandakan Untuk. apa? Menandakan tujuan ya. Ini PR untuk kalian ya. PR-nya kalian mencari jenis-jenis konjungsi. Kayaknya kita masih bertemu sekali lagi ya. Masih ada satu pertemuan lagi. Jadi pertemuan selanjutnya akan kita bahas. Nah, PR-nya kalian mencari jenis-jenis konjungsi berdasarkan fungsinya. Jenis konjungsi berdasarkan fungsinya. Itu PR-nya ya. Ya, contohnya di sini soal nomor 14, untuk itu berfungsi menyatakan tujuan. Ya, agar juga tujuan. Oleh bukan ya, yang bukan. Jadi jawabannya ini yang paling tepat B ya. Jadi PR-nya diingat-ingat ya. Mencari jenis konjungsi berdasarkan tujuannya. Berdasarkan fungsinya. Fungsinya bermacam-macam nanti. Ada fungsi yang menyatakan waktu, menyatakan tujuan, menyatakan cara, menyatakan sebab akibat, menyatakan perihal, dan seterusnya. Ada banyak sekali. Atau menyatakan penambahan, menyatakan kesertaan, menyatakan banyak lagi. Itu tugas kalian mencari itu. Pertemuan selanjutnya akan kita bahas. Terakhir, soal nomor 15.
Perbaikan kalimat tersebut yang tepat. Rabies di Jakarta dipertahankan bebas melalui anjing, kucing, dan vaksin. Yang mana nih jawabannya? Ini tidak efektif karena susah dipahami. Biar mudah dipahami, yang mana ini jawabannya? Kesalahan pertama di sini kalian cermati kata dipertahankan. Di itu ada dua jenis ya. Di sebagai preposisi dan di sebagai afik atau sebagai awalan ya. Kalau di sebagai awalan penulisannya digabung. Di sebagai awalan itu seperti me, seperti per, seperti ter itu di sebagai awalan. Contohnya misalnya dipukul. Di itu sebagai awalan. Kalau di rumah itu di sebagai preposisi ya. Kalau di sebagai awalan itu penulisannya digabung ya. Kalau di sebagai preposisi atau kata depan itu dipisah ya. Di kantor, di sekolah, di rumah, di kuburan itu penulisannya dipisah. Kalau dipukul, ditendang, diajari, apa lagi? Dibaca, itu penulisannya digabung. Termasuk ini kata dipertahankan harusnya digabung. Ya. Jadi ini sudah dari penulisan katanya pun sudah tidak sesuai. Ya. Kemudian tinggal dibandingkan dengan opsi-opsi ini. Akan lebih mudah dipahami diganti apa? Dipertahankan itu diganti dengan kata apa biar lebih enak atau lebih mudah dipahami? Jawabannya di sini D ya. Jakarta pertahankan bebas rabies dengan cara memvaksin anjing, kucing, dan kera. Ya. Ini yang B itu sudah salah, ini menggunakan tanda titik. Kemudian juga susunannya kurang sesuai. Nah, yang A juga Jakarta bebas rabies. Ini multitafsir. Apakah bebas rabies itu bebas, merdeka, atau bebas dalam hal lain yang dalam konteks bebas itu terhindar ya. Yang C bebas rabies dengan cara memvaksinasi kucing ini juga ada tanda titiknya kurang sesuai ya. Jawaban yang paling sesuai jawabannya D. Ada pertanyaan dari 15 soal yang sudah kalian kerjakan yang sudah kita bahas pada malam hari ini? Tidak ada? Kalau tidak ada itu ya PR-nya kalian mencari jenis-jenis konjungsi berdasarkan fungsinya. Pertemuan selanjutnya akan kita bahas ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri ya pertemuan malam hari ini ya. Ya. Ya, siap. Kalau ada pertanyaan, kita akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.